Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Nah, pagi ini semoga Allah Ta'ala selalu melimpahkan kesehatan untuk kita semua ya, dimanapun kita berada ya. Nah, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk kita masing-masing ya, agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kehidupan kita hari ini dan untuk kehidupan nantinya ya. Seperti biasa, silakan mengisi daftar kehadiran di grup yang sudah disediakan ya. Nah, untuk pengisian daftar kehadiran ini diberikan waktu selama 15 menit ya. Nah, kemudian semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun ya. Dan tentunya sudah mandi ya. Baik, seperti di akhir pertemuan minggu kemarin atau pada pertemuan Sabtu kemarin, Ibu sudah menjelaskan bahwa untuk pertemuan hari ini kita akan pelajari tentang konsep patologi dan patofisiologi ya. Nah, coba perhatikan gambar Ibu, ini ada gambar seseorang, taruhlah itu analis, yang sedang melakukan pengamatan terhadap sel atau jaringan di bawah mikroskop ya. Kemudian gambar sebelahnya itu adalah bagian anatomi dari seseorang ya. Nah, untuk gambar pertama itu berkaitan dengan materi kita kemarin, pemeriksaan data penunjang ya, yang dilakukan di laboratorium ya. Nah, data penunjang yang diambil biasanya berasal dari anatomi dari tubuh seseorang ya. Nah, ketika sudah diambil bagian anatomi dari tubuh seseorang yang dicurigai ini, sehingga didapatkanlah suatu diagnosa pasti bahwa seseorang itu berpenyakit ini atau berpenyakit itu ya. Nah, itulah yang disebut dengan patologi ya. Baik, kita akan masuk ke materi patologi. Patologi berasal dari dua kata, yaitu patos dan logos ya. Patos artinya penderitaan atau penyakit, atau disebut juga dengan ada yang mendefinisikan sebagai bentuk kemarahan, emosi, dan logos adalah ilmu. Dari dua pengertian kata ini, maka didefinisikanlah patologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit yang disebabkan oleh adanya perubahan struktural dan fungsional sel dan jaringan tubuh serta cairan tubuh. Kemudian, patologi menurut pengertian lainnya juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang penyebab penyakit atau etiologinya dan mekanisme perjalanan penyakit atau patogenesisnya yang menyebabkan terjadinya tanda dan gejala tertentu pada seorang pasien ya. Istilah patologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Virchow ya, yaitu dia mengamati pada penelitiannya terhadap sel yang sakit ya. Sakit. Sebenarnya apa sih itu sakit? Kenapa kita mengatakan bahwa seseorang itu sakit, bahwa seseorang itu sehat? Nah, untuk itu kita harus tahu dulu apa itu sakit atau penyakit ya. Sakit atau penyakit adalah suatu kondisi keadaan tubuh yang abnormal ya, yang menyebabkan hilangnya kondisi normal. Apa itu kondisi normal kita atau kondisi normal tubuh? Adalah kondisi ketika keadaan tubuh dalam keadaan sehat ya. Yang dimaksud sehat menurut WHO adalah seseorang yang sempurna jasmani, rohaninya, dan juga sempurna secara sosialnya ya. Namun jika salah satunya tidak sempurna, maka sudah dikatakan seorang menderita sakit ya. Selain itu, definisi penyakit atau sakit adalah perubahan dalam individu yang menyebabkan parameter atau ciri-ciri kesehatan mereka berubah di luar batas normalnya ya. Misal, batas normal tubuh kita untuk suhu tubuh adalah 37. Ketika suhu sudah lebih dari 37, maka dikatakan seseorang itu sakit ya, khususnya sakit demam ya. Nah, lalu hal apa lagi yang bisa kita lihat dari seseorang, bahwa seseorang itu menderita sakit? Bisa kita lihat dari nafasnya. Apakah seseorang itu bernafas kencang dan cepat?
Kemudian bisa dilihat dari sekret nafas paru-parunya, ya. Sekret saluran nafasnya ya, seperti apakah saluran nafasnya menghasilkan sekret seperti sputum ya. Kemudian dapat juga dilihat dari matanya. Contoh pada kejadian orang menderita anemia, matanya, khususnya kelopak matanya akan berwarna pucat ya. Kemudian juga pada orang yang menderita sakit di bagian abdomennya seperti sakit perut, dia akan lebih mengatakan kepada orang yang memeriksanya bahwa bagian abdomennya terasa nyeri dan sakit yang menyebabkan dia tidak nyaman ya. Kemudian kita akan lanjut bagaimana sejarah suatu penyakit itu muncul ya, atau bagaimana sejarah patologi itu muncul ya. Yang pertama sejarahnya dimulai dari Hippocrates ya. Dari pernyataan Hippocrates yang menyatakan bahwa penyakit terjadi karena ada ketidakseimbangan dari kerja otak, hati, limfa, dan juga jantung ya. Hippocrates adalah orang pertama yang membantah bahwa penyakit itu berasal dari marahnya dewa atau kebencian dewa kepada seseorang ya, seperti yang diyakini oleh masyarakat pada Romawi kuno di waktu Hippocrates itu ya. Dia membantah dan dia mengatakan bahwa penyakit itu muncul tentu disebabkan oleh tanda dan gejala tertentu ya. Dan dia Hippocrates juga dapat membagi penyakit itu dalam beberapa tahapan seperti penyakit kronis ya, akut ya, dan juga penyakit endemik ya. Kemudian dia juga dijuluki sebagai bapak dokter pertama ya. Nah, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aristoteles ya. Nah, Aristoteles melakukan diseksi pada hewan kecil dan dia mendapatkan bahwa organ pertama atau organ primer yang mengatur fungsi tubuh itu adalah jantung ya. Namun, sayangnya Aristoteles tidak melanjutkan penelitiannya pada bidang kedokteran ataupun biologi ini ya. Kemudian penelitian pun dilanjutkan oleh tabib Roma kuno yang bernama Galen ya. Nah, Galen melakukan penelitian dan mendukung pernyataan dari Hippocrates ya. Dia menemukan bahwa jantung memang adalah organ pengendali pertama di dalam tubuh ya, khususnya pengendali darah ya. Nah, pada jantung ini juga dia menemukan adanya pembuluh darah yaitu vena dan arteri ya yang menjalar ke seluruh tubuh untuk menyampaikan darah ini ya. Nah, selain itu, dia juga meneliti bahwa di dalam tubuh ini ada kontribusi kerja dari saraf ya. Nah, hal ini dia buktikan melalui penelitiannya dengan memutus saraf yang terdapat pada tulang belakang dari ekor babi ya. Ternyata dia dapatkan bahwa bagian saraf yang sudah terputus itu menyebabkan kelumpuhan pada bagian-bagian tubuh tertentu ya. Nah, dari penelitian Galen ini lahirlah istilah anatomi dan fisiologi ya. Kemudian penelitian juga dilakukan oleh Edward, dia berhasil menemukan vaksinasi terhadap infeksi yang disebabkan oleh virus ya, khususnya vaksinasi cacar ya. Kemudian penelitian dilanjutkan oleh ahli Inggris ya, Joseph ya. Dia meneliti bahwa suatu infeksi, suatu luka bisa terjadi infeksi ya yang disebabkan oleh mikroorganisme ya. Nah, penelitian dia ini kemudian dilanjutkan oleh Robert ya. Robert menemukan bahwa memang satu luka yang dapat menyebabkan infeksi ini akan menimbulkan penyakit lainnya ya. Nah, dia pun mengidentifikasi kalau memang itu disebabkan oleh bakteri-bakteri apakah yang menyebabkannya. Akhirnya dia identifikasi pada salah satu penyakit yang terjadi pada sapi, yaitu penyakit antraks ya. Dia menemukan ternyata memang ya bahwa suatu penyakit itu bisa disebabkan oleh bakteri ya. Contohnya pada kasus antraks yang diamati, ternyata bakteri penyebab antraks itu adalah berbentuk basil, dia namakan Bacillus anthrax ya. Kemudian penelitian pun dilanjutkan oleh fisikawan Jerman ya, yang bernama Wilhelm Röntgen ya. Nah, di sini dia menemukan alat diagnostik yang tepat atau yang dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit ya. Dia menemukan adanya sinar X ya. Oleh karena itu namanya sampai sekarang masih dipakai dengan nama pemeriksaan melalui ronsen ya.
Nah, setelah itu ada juga penelitian dari Sir Alexander ya. Nah, dia menemukan bahwa satu bakteri itu bisa dimatikan dengan memberikan antibiotik ya. Nah, hal ini dilakukan dengan melakukan penelitian menanam bakteri dan jamur yang dapat menghasilkan antibiotik, yaitu jamur penicillium ya. Dia kembangkan dalam satu wadah dan akhirnya setelah beberapa hari bakteri pun mati dan jamur pun tumbuh dengan pesatnya ya. Nah, setelah diselidiki ternyata di dalam jamur tersebut terdapat antibiotik yang disebut dengan penicillin ya. Nah, begitulah penelitian-penelitian yang terus berlanjut sehingga mendatangkan ilmu yang disebut dengan patologi ya, ilmu tentang penyakit ya. Kemudian tujuan kita mempelajari patologi ini adalah untuk mengidentifikasi ya penyebab terjadinya suatu penyakit ya sehingga didapatkan penanggulangannya. Penanggulangan yang dimaksud di sini adalah 3P ya. Bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatannya, dan bagaimana perawatan setelah pengobatan ya. Nah, untuk petunjuk program pencegahan, misalnya di sini Ibu mengambil masalah PMK ya, PMS ya. PMS, penyakit menular seksual ya. Nah, pada program pencegahan kita dapat menyarankan orang yang berhubungan agar setia pada satu pasangan, tidak melakukan hubungan yang beresiko ya, melakukan tes kesehatan baik pasangan pria maupun wanita, kemudian menggunakan pengaman seperti kondom ya. Nah, itu adalah petunjuk-petunjuk yang dapat kita lakukan untuk program pencegahan PMS ini ya. Kemudian yang kedua adalah program pengobatannya. Ya, ini adalah untuk pelaku PMS yang sudah terlanjur terinfeksi ya, maka perlu dilakukan pengobatan dengan diberikan antibiotik ya, dan juga kalau seandainya masih melakukan hubungan seksual maka disarankan untuk memakai pengaman ya. Dan yang terakhir adalah memberikan petunjuk pada program perawatan ya. Artinya agar penyakit ini dapat sembuh dengan segera ya, maka lakukanlah terhadap perawatan diri seperti menghindari hubungan seks terlebih dahulu, menjaga kebersihan, dan meminum obat sesuai petunjuk dokter ya. Nah, itulah tujuan dari mempelajari patologi ya. Kemudian apa saja yang dipelajari dalam patologi? Ada patologi klinik dan patologi eksperimental ya. Nah, patologi klinik itu menganalisis dan mempelajari penyakit secara lebih mendalam ya. Nah, dalam hal ini apa yang dipelajari yang lebih mendalam itu adalah seperti sebabnya, kemudian mekanisme atau perjalanan penyakit tersebut, dan juga pengaruhnya terhadap tubuh seseorang yang menderita tersebut ya. Kemudian yang kedua, patologi eksperimental adalah pengamatan dengan melakukan pemberian perlakuan atau treatment kepada sistem tubuh tersebut. Misal sistem tubuh yang ingin dilihat adalah bagian selnya, maka dapat dilakukan kultur sel pada laboratorium ya. Selain dengan kultur sel, metode lainnya yang digunakan dalam patologi eksperimental ini umumnya adalah menggunakan hewan coba atau hewan uji ya. Nah, kenapa dilakukan penggunaan hewan coba? Karena biasanya jika dilakukan penelitian itu kepada manusia langsung, manusia lebih susah untuk dikendalikan dibandingkan hewan coba ya. Oleh karena itulah penelitian patologi eksperimental itu lebih banyak dilakukan pada hewan coba dibandingkan manusia. Dan selain itu juga untuk menghindari risiko yang akan terjadi kalau seandainya dilakukan pada manusia ya. Nah, lalu bagaimana pembagian patologi? Pembagian ilmu patologi ini ada patologi anatomi, yaitu patologi yang melakukan pemeriksaan terhadap sel, organ, dan jaringan ya. Nah, dalam hal patologi anatomi, itu dapat dilakukan pemeriksaan terhadap histopatologinya dan juga pemeriksaan terhadap sitopatologinya ya. Nah, yang dimaksud histopatologi, histo adalah jaringan, artinya patologi dengan menyelidiki pada jaringannya. Contohnya biopsi jaringan hati pada penderita sirosis hati ya. Kemudian yang kedua sitopatologi ya. Sito artinya sel, artinya di sini patologinya menyelidiki dari keadaan selnya ya. Contohnya keadaan sel pada sel neoplasma atau sel penyebab tumor ya. Yang kedua adalah patologi klinik ya, yaitu patologi yang melakukan pemeriksaan terhadap zat biokimia tubuh ya, yang didapat dari urin, darah, dan cairan tubuh lainnya ya.
Dan yang ketiga adalah patologi forensik, yaitu pemeriksaan sebab kematian pada kondisi tertentu ya. Contoh yang banyak kita dengar adalah pemeriksaan pada kasus kematian yang disebabkan oleh pembunuhan berencana kah, atau pembunuhan yang lain-lainnya kah, atau kematian yang dianggap tidak wajar ya. Kemudian yang terakhir adalah patologi molekuler, yaitu pemeriksaan struktur kimiawi suatu molekul ya. Biasanya menggunakan alat PCR ya. Contoh pada orang yang menderita anemia sel sabit ya. Namun ada beberapa ahli lain membagi patologi itu menjadi dua, yaitu patologi umum dan patologi sistemik ya. Nah, patologi umum itu mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan mekanisme dan karakter dari bentuk suatu penyakit tersebut. Misal dalam hal ini adalah pengkajian terhadap penyakit kongenital ya. Kongenital adalah penyakit bawaan ya yang didapat anak dari orang tuanya ya. Nah, jika dilihat dari karakteristik kongenital ini, diselidiki dulu apakah kelainan ini terjadi setelah masa persalinan atau memang dalam tahap kehamilan ya. Dan ternyata kongenital adalah kelainan yang memang disebabkan pada masa kehamilan ya. Nah, lalu bagaimana mekanismenya kelainan kongenital ini terjadi? Mekanismenya seperti kelainan bibir sunting yang gambar ibu ini ya. Biasanya itu disebutkan oleh cedera atau trauma pada saat kehamilan ya. Kemudian bisa juga disebabkan oleh zat-zat toksik tertentu ya. Dan yang kedua, kelainan pada hidrosepalus ya. Nah, hidrosepalus biasanya mekanismenya disebabkan oleh infeksi dari virus ya. Nah, itulah penyelidikan patologi secara patologi umum ya. Yang kedua adalah patologi sistemik ya, yaitu mempelajari dan menjelaskan suatu penyakit tertentu berdasarkan pengaruhnya terhadap organ tersebut ya. Contohnya adalah penyakit yang diderita ketika terjadi kerusakan pada alveolus dari organ paru-paru ya. Nah, akibat alveolusnya ini rusak, otomatis dia akan mengganggu fungsi dari paru-paru. Artinya fungsi organ paru-paru yang harusnya menukarkan CO2 dan menyerap oksigen dan melepaskan O2 akhirnya mulai terganggu ya. Akhirnya tubuh menjadi kebanyakan karbon dioksida ya. Nah, ini adalah pengaruh dari rusaknya suatu sel di organ terhadap organ tersebut ya. Kemudian bagaimana metode pemeriksaan penyebab penyakit ini? Yang pertama ada pemeriksaan secara makroskopis, yaitu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan mata telanjang ya. Artinya kita dapat melihat atau melakukan pemeriksaan secara langsung ya. Contohnya adalah untuk kelainan-kelainan makroskopis yang bisa dilihat oleh mata ya. Aplikasi data pemeriksaan makroskopis ini salah satu contohnya adalah pemeriksaan otopsi ya. Nah, otopsi ini sering kita dengar pada otopsi jenazah ya. Khususnya korban-korban pembunuhan. Nah, itu adalah otopsi secara forensik ya, gunanya untuk menegakkan hukum ya. Nah, kemudian kita pernah juga melihat atau mendengar bahwa anak keperawatan melakukan otopsi terhadap jenazah atau yang gunanya untuk melihat bagian anatomi dari jenazah. Nah, itu adalah otopsi secara klinis ya, yang gunanya untuk riset dan pembelajaran ya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan mikroskopis adalah pemeriksaan menggunakan alat khususnya mikroskop ya, gunanya untuk melihat keadaan pada jaringan atau organ ya. Nah, untuk memperjelas hasilnya dapat diberikan pencahayaan sesuai objek kita dan juga pewarnaan pada objek ya. Contoh pewarnanya adalah methylene blue, myosin, DMSA, dan lain-lainnya ya. Nah, metode pemeriksaan mikroskopis ini pun terbagi dalam beberapa hal ya. Yang pertama pemeriksaan histokimia, histo artinya jaringan. Artinya di sini dilakukan pemeriksaan kondisi kimia pada jaringan ya, dengan menambahkan reagen kimia tertentu terhadap jaringan yang sudah diambil tersebut. Yang kedua adalah teknik kimia. Nah, pada teknik kimia ini dilakukan pemeriksaan selain dari jaringan, misalnya dari cairan tubuh ya, contohnya untuk melihat elektrolit dan enzim atau
bahan-bahan kimia lainnya yang ada di dalam tubuh ya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan mikroskop elektron. Nah, unggulnya mikroskop elektron dibandingkan mikroskop cahaya, pada mikroskop elektron bisa melihat sampai ke tingkat organel sel ya. Kalau mikroskop cahaya hanya melihat sampai ke tingkat jaringannya saja ya. Jaringan atau selnya saja ya. Kemudian berikutnya adalah pemeriksaan hematologi. Hema artinya darah, artinya adalah pemeriksaan segala kelainan yang berkaitan dengan darah ya. Dan kemudian ada juga kultur sel ya, gunanya untuk melihat respon sel ya, seperti perkembangan sel ya ketika dikultur ya, seperti mengkultur sel neoplasma ya. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan mikrobiologis medis ya. Gunanya adalah untuk melihat sensitivitas suatu obat terhadap mikroba-mikroba yang dapat menimbulkan penyakit ya. Kemudian dari istilah patologi muncul istilah patogenesis ya. Patogenesis adalah mekanisme perjalanan dan perkembangan penyakit yang terjadi pada seseorang. Misal, ibu mengambil contoh pada perkembangan penyakit yang diderita oleh seorang yang mengalami TBC ya. Tanpa sengaja, pasien TBC berinteraksi dengan perawat yang ada di rumah sakit atau dokter yang ada di rumah sakit ya. Nah, ketika itu tanpa sengaja dia batuk atau bersin, sehingga mengeluarkan cairannya ya. Karena bersin pun pasti mengeluarkan cairan ya. Nah, ingat, TBC adalah penyakit yang menular melalui udara. Nah, bakteri yang ada di dalam lendir atau cairan yang keluar dari mulut si penderita ini akan terhirup oleh perawat yang sedang berbicara dengan si penderita ya, atau akan terhirup oleh orang yang sehat ya. Orang yang TBC paru-parunya sudah berwarna tidak seperti paru-paru orang sehat ya. Nah, orang yang tadinya sehat, si perawat yang sehat tadi, lama-kelamaan bakteri pun masuk, sistem imun melawan bakteri yang masuk, dan ternyata jika sistem imun yang melawan itu lemah, maka bakteri pun akan menginfeksi bagian TBC khususnya akan menginfeksi bagian paru-paru ya. Nah, paru-paru yang mengalami infeksi akhirnya jika sistem tubuh terus tidak bisa menjaga tubuh, maka akan terjadilah dia menderita TBC juga ya. Nah, itulah perjalanan dari atau patogenesis dari penyakit TBC ya. Nah, kalian juga bisa membuat contoh yang lainnya, misal patogenesis pada orang yang mengalami diare ya, atau patogenesis pada orang yang mendapatkan atau menderita COVID-19 ya. Kemudian selain patogenesis ada istilah patofisiologi. Adalah ilmu yang mempelajari proses terjadinya perubahan atau gangguan fungsi tubuh akibat dari suatu penyakit ya. Fisiologi berkaitan dengan fungsi-fungsi dari tubuh ya. Bagaimana tahapannya? Tahapannya yang pertama adalah gangguan yang ada pertama kali akan menyerang tahapan seluler ya, atau tahapan selnya ya. Sel yang mampu beradaptasi terhadap perubahan itu akan tetap hidup, yang tidak mampu itu akan mati ya dengan sendirinya. Nah, yang tetap hidup itu akan mengubah adaptasinya dari adaptasi yang awalnya ya. Dia akan berusaha beradaptasi dengan patogen ya, atau dengan agen-agen yang menyebabkan infeksi yang masuk ya. Nah, kemudian pertahanan adaptasi ini lama-kelamaan akan menyebabkan rusak atau hancurnya sel tersebut ya. Nah, jika sel tersebut sudah rusak, jika sel sudah kebanyakan rusak, maka akan mengganggu fungsi dari tubuh kita ya. Akhirnya menyebabkan abnormalitas pada fungsi-fungsi dari tubuh kita ya. Nah, oleh karena itu orang tersebut bisa kita katakan dia sedang mengalami penyakit tertentu ya. Nah, kemudian apa saja perubahan fisiologis tubuh yang dapat kita lihat? Yang pertama, yang diakibatkan oleh cedera di tahapan seluler. Seperti kejadian edema ya. Kejadian edema
khususnya pada orang seperti gangguan kelainan pada ginjal ataupun jantung ya. Perhatikan gambarnya, gambar sebelah kiri adalah kaki orang normal, yang kanan adalah orang yang mengalami edema ya. Nah, pada kejadian orang edema ini, biasanya cairan yang di luar banyak masuk ke dalam namun tidak bisa keluar dari sel ya. Kenapa tidak bisa keluar dari sel? Karena sel tidak memiliki cukup oksigen untuk memproduksi energi dalam transportasi cairan dari dalam keluar sel ya. Akhirnya apa? Cairan terperangkap di dalam sel dan menyebabkan sel tersebut menggembung ya, sehingga terjadilah edema. Kemudian yang kedua, akumulasi lemak pada tempat-tempat yang tidak tepat ya. Misal pada orang yang mengalami obesitas, itu akumulasi lemak yang paling banyak terjadi adalah pada rongga peritoneumnya ya, atau yang disebut juga dengan rongga perutnya ya. Akhirnya menimbulkan orang tersebut menjadi obesitas ya. Selain itu, akumulasi lemak yang berbahaya juga terjadi pada jantung ya, sehingga menyebabkan orang tersebut bisa mengalami jantung koroner ya. Kemudian yang ketiga adalah penimbunan glikogen yang terlalu banyak ya, yang baik yang tersimpan di otot maupun yang tersimpan di hati ya. Nah, kebanyakan glikogen yang tersimpan atau terlalu banyak karbohidrat yang tersimpan maka juga akan menimbulkan cedera pada sel ya, sehingga proses pengolahan dari glikogen menjadi glukosa pun terhambat. Artinya tidak terjadi keseimbangan antara enzim pemecah glikogen menjadi glukosa dengan glukosa yang dipecah ya. Dan salah satu contoh penyakitnya adalah pada orang yang menderita diabetes mellitus ya. Dan yang terakhir, akibat cedera di seluler ini adalah pigmentasi pada daerah-daerah tertentu seperti muka dan juga bagian kulit-kulit lainnya seperti tangan, kaki ya. Nah, pada manusia, pigmentasi ini bisa terjadi karena sel pigmen yang menghasilkan pigmen ya. Contohnya pigmen melanin yang dihasilkan oleh sel melanosit ya. Itu akan aktif ketika tubuh kita terpapar dengan sinar UV yang terlalu berlebihan ya. Sehingga akibatnya pigmen itu semakin banyak dibentuk dan terjadilah pigmentasi pada kulit-kulit tertentu ya. Dan yang terakhir adalah perkapuran di luar jaringan normalnya ya. Nah, harusnya perkapuran itu terjadi pada tulang. Nah, kalau terjadi di luar jaringan normal, contohnya pada perkapuran di pembuluh darah ya, yang salah satunya menyebabkan penyakit arteriosklerosis ya. Nah, inilah akibat atau perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh yang diakibatkan oleh cedera di tingkat seluler. Nah, selain cedera di tingkat seluler, kelainan atau akibat yang terjadi di seluler bisa disebabkan oleh bahan-bahan berbahaya tertentu ya. Contoh respon tubuhnya, yang pertama adalah atrofi, yaitu penciutan ukuran sel akibat kurang aktifnya sel tersebut digunakan ya. Atau pada otot misalnya, itu disebabkan oleh penurunan kerja otot ya. Nah, pernahkah kalian melihat pada orang yang mengalami kecelakaan, kemudian tangannya patah? Otomatis tangan yang patah itu ukurannya lama-kelamaan akan lebih kecil dibandingkan tangan yang tidak patah. Nah, biasanya untuk pasien yang patah, itu penyembuhannya memakan waktu yang agak lama ya. Nah, seperti pada gambar kiri adalah otot pada orang yang, atau otot pada tangan yang normal yang biasa digunakan untuk aktivitas. Sedangkan tangan kanan, otot kanan itu adalah tangan kanan yang misalkan mengalami cedera seperti kecelakaan ya. Akhirnya tangan kanan itu menyebabkan ukurannya menjadi lebih kecil karena otot-otot yang melapisi tangan kanan tersebut menciut ya, karena tidak difungsikan sesuai dengan normalnya ya. Yang kedua adalah displasia, yaitu perkembangan sel yang tidak beraturan ya. Contohnya pada kejadian kanker serviks. Pada kejadian kanker serviks, terlihat bahwa serviksnya normal bentuknya seperti ini. Namun pada serviks yang sudah mengalami displasia, bentuknya akan berubah menjadi pada gambar di bawahnya ya. Nah,
Jika ditinjau dari selnya, sel yang mengalami displasia itu akan memiliki bentuk yang tidak beraturan. Misal, seperti selnya memiliki nukleus yang lebih dari satu, padahal normalnya adalah setiap sel yang normal memiliki nukleus hanya satu sebagai pusat pengendali selnya, ya. Kemudian ada juga akibat stimulus lainnya, respon tubuh akan menampilkan hipertrofi, yaitu pembesaran sel namun tidak menambah jumlah selnya. Contohnya terjadi pada orang yang mengalami kelainan jantung, ya. Nah, di sini terlihat bahwa ventrikel kiri dari penderita kelainan jantung otot-ototnya mengalami pembesaran, ya. Nah, itu yang disebut dengan hipertrofi, ya. Kita lanjut. Berikutnya adalah hiperplasia, yaitu pembesaran massa jaringan dengan disertai dengan pertambahan jumlah sel. Bedanya dengan hipertrofi tadi, kalau hipertrofi tidak menimbulkan peningkatan jumlah sel atau jaringannya. Tapi kalau pada hiperplasia menyebabkan perbesaran massa jaringan itu disebabkan karena pertambahan sel atau jaringannya, ya. Contohnya pada kasus kelainan endometrium, ya. Kemudian selanjutnya adalah metaplasia. Nah, metaplasia ini yang paling unik. Di sini terjadi pergantian sel dengan sel lainnya, ya. Contoh kasusnya adalah pada penderita provoaktif, ya. Harusnya bronkiolus dari si penderita harus dilapisi oleh sel-sel epitel yang bersedia, gunanya untuk mengikat karbon-karbon atau zat-zat yang bahaya, ya. Namun karena rokok yang aktif yang intensitasnya terlalu sering, lama-kelamaan menyebabkan sel epitel yang bersedia tadi berubah bentuk menjadi sel epitel pipih, ya. Kemudian yang terakhir ada namanya proses apoptosis dan nekrosis, ya. Nah, apoptosis ini adalah kematian sel yang secara alami diprogram, ya. Nah, tahapannya seperti pada gambar, pertama terjadi kondensasi kromosom, kemudian membrannya rusak, kemudian terjadi pecahan sel, ya. Dan selain apoptosis ada namanya nekrosis, ya, kerusakan pada jaringan-jaringan atau sel-sel tertentu, ya. Nah, kita akan meninjau bagaimana patofisiologi yang terjadi pada orang yang mengalami tukak lambung, ya. Mungkin semuanya sudah tahu bahwa kejadian tukak lambung itu biasanya diawali dengan naiknya asam lambung, ya. Asam lambung kenapa bisa naik? Bisa jadi karena stres yang berlebihan. Bisa jadi karena faktor makanan yang sering mengkonsumsi makanan yang tidak cocok untuk lambung atau yang meningkatkan asam lambung. Atau bisa jadi pengonsumsian alkohol yang berlebihan, ya. Nah, peningkatan asam lambung lama-lama akan mengiritasi sel-sel yang berada di sekitar lambung, ya, sehingga menyebabkan sel-sel lambung menjadi rusak dan hancur, ya. Nah, hancurnya sel-sel lambung ini dia akan mengeluarkan senyawa histamin, ya. Nah, senyawa histamin ini akan mampu meningkatkan sekresi peksin dan juga menyebabkan vasodilatasi vaskular dari lambung, ya. Nah, peningkatan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah yang ada di lambung menyebabkan pembuluh darah tersebut permeabil terhadap plasma-plasma yang ada di dalam lambung, ya. Artinya nanti pembuluh darah ini akan banyak menyerap cairan sehingga pembuluh darah tersebut menjadi gembung dan pecah, ya. Nah, selain itu, peksin yang berlebihan itu membantu dalam peningkatan atau menunjang dalam pembentukan gerakan peristaltik yang berlebihan, ya. Nah, pembuluh darah yang sudah permeabel, yang pecah, kemudian terjadi pendarahan, kemudian terjadi peningkatan gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik ini akhirnya memicu pendarahannya semakin hebat, akhirnya terjadilah tukak lambung, ya. Tukak lambung itu sendiri adalah pendarahan yang terjadi di lambung, ya. Bahkan ada seseorang yang sampai memuntahkan darahnya, ya. Nah, istilah-istilah lain yang harus dipahami dalam patologi, selain patogenesis, selain patofisiologi, ada etiologi.
Etiologi itu adalah penyebab atau agen penyakit ya. Agen penyakit ini bermacam-macam, ada yang berupa dari agen biologis seperti bakteri, virus, dan jamur, dan lain-lainnya juga ya. Kemudian ada yang berupa kekuatan fisik dari trauma, luka ya, luka bakar, dan radiasi ya. Kemudian ada juga dari agen kimia seperti racun ya atau toksik ya. Kemudian ada alkohol atau ada disebabkan oleh MSG yang terasa enak pada makan makanan ya. Kemudian ada juga dari kelainan genetik ya yang diwariskan dari orang tuanya ke anaknya ya. Dan juga dari faktor nutrisi ya, seperti malnutrisi yang menyebabkan anak-anak lahir dalam keadaan cacat ya. Kemudian yang kedua adalah prognosis, yaitu prediksi mengenai perkembangan suatu penyakit. Nah, di prognosis ini kita dapat memprediksi bahwa keparahan penyakit itu sampai di mana ya, atau dapat memprediksi komplikasi penyakit ya. Nah, kemudian istilah berikutnya ada tanda-tanda. Nah, tanda-tanda ini merupakan manifestasi penyakit yang dapat dinilai secara objektif ya. Misal penurunan tekanan darah atau kenaikan tekanan darah, kemudian penurunan atau kenaikan suhu tubuh, itu adalah tanda-tanda secara yang dapat diamati secara objektif ya. Nah, selain itu ada juga batuk ya yang dapat kita amati secara objektif, diare ya, kemudian muntah dan beser ya. Nah, setelah ini tuh ada istilah gejala. Biasanya tanda dan gejala ini seiringan ya. Nah, gejala adalah manifestasi penyakit yang hanya bisa diamati secara subjektif ya, tidak bisa diamati secara objektif. Artinya di sini manifestasi penyakitnya berdasarkan penuturan dari pasien yang mengalaminya ya, seperti mual, pusing, dan nyeri di perut ya. Nah, istilah lain yang terakhir adalah komplikasi ya, adalah proses baru atau terpisah yang timbul sekunder karena beberapa perubahan dari keadaan aslinya ya. Artinya di sini suatu penyakit dapat menyebabkan penyakit yang lain. Nah, itu yang disebut dengan komplikasi ya. Nah, berikut kita akan kaji contoh penentuan dari masing-masing istilah pada kelainan sirosis hati ya, atau pada patologi sirosis hati. Nah, penyakit sirosis hati atau hepatitis disebabkan oleh virus hepatitis. Nah, virus hepatitis di sini disebut sebagai etiologinya. Nah, kemudian virus hepatitis dapat menyebabkan atau bereaksi dengan imun yang ada, sistem imun yang ada di dalam tubuh. Nah, proses bereaksi atau bertarungnya sistem imun kita dengan hepatitis yang masuk disebut dengan patogenesisnya ya. Nah, kemudian dari munculnya reaksi imun dengan reaksi virus hepatitis B menimbulkan gejala yang dapat dilihat dari si penderita ya. Contohnya gejalanya adalah hepatomegali ya. Hepa artinya hati, mega membesar, artinya terjadi pembesaran pada organ hati. Itulah tanda dan gejala ya yang berjalan seiring sekaligus pada penyakit sirosis hati ya. Nah, dari tanda dan gejala ini kita akan kaji perubahan fisiologis apa yang terjadi pada penderita sirosis hati ini. Fisiopatologinya atau perubahan fisiologinya adalah terbentuknya jaringan parut pada organ hati tersebut ya. Nah, jaringan parut ini menghambat masuknya darah ke dalam organ hati. Akhirnya apa yang terjadi? Organ hati tidak mendapatkan suplai darah, yang darah tersebut mengandung banyak zat-zat, bisa jadi zat yang berbahaya oleh tubuh yang harus detoksifikasi oleh tubuh, atau bisa jadi adalah zat yang harus disimpan pada bagian-bagian tertentu ya, seperti zat glikogen yang harus disimpan di hati akhirnya tidak jadi disimpan di hati ya. Nah, itulah fisiopatologinya. Kemudian dari fisiopatologi akan muncul komplikasi. Jika seseorang sudah terjadi atau sudah terjangkit sirosis hati, maka sirosis hati itu akan menyebabkan berkurangnya penurunan fungsi dari hati tersebut. Selain itu juga menyebabkan berkurangnya fungsi dari otak
karena hati tidak bekerja mendetoksifikasi racun di dalam tubuh, akhirnya racun banyak di dalam tubuh. Nah, itu adalah komplikasi yang disebabkan oleh sirosis hati. Nah, itulah bahaya dari penyakit sirosis hati ya. Maka jagalah kesehatan, terutama jagalah hati ya, karena hati fungsinya sangat penting ya. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu ya, terkait dengan patologi, istilah-istilah yang ada dalam patologi, kemudian dan atau fisiologi ya. Terlebih dan kurang Ibu mohon maaf ya, dan Ibu mohon maaf sekali kalau dalam penyampaian materi ini terkesan cepat dalam menyampaikannya karena kita terbatas alokasi waktu ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian tetap jaga kesehatan, jaga jarak ya, kemudian tetap, stay di rumah ya, jangan kemana-mana ya sampai pandemi ini, berakhir ya, dan juga ikuti, semua arahan-arahan dari pemerintah ya. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, pesan terakhir dari Ibu dalam pertemuan hari ini adalah belajar di waktu kecil bagi melukis di atas batu yang hasilnya dapat abadi sepanjang hayat ya. Belajar di waktu dewasa bagi mengukir di atas air yang susah gampang untuk terserapnya ya. Atau bahkan terkesan menjadi pekerjaan yang sia-sia. Sia-sianya karena apa? Karena ketika belajar di waktu dewasa, kebanyakan orang dewasa pemikirannya sudah terbagi memikirkan keluarga, memikirkan pekerjaan, memikirkan orang tua, dan memikirkan hal-hal lainnya ya. Maka oleh karena itu pergunakanlah masa mudamu untuk belajar sebelum datang masa tuamu ya. Nah, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.